Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yayat Hidayatullah bersama Luinah dan Sri Anissa akan sedikit banyaknya memaparkan pengantar kajian masyarakat global. Global berasal dari kata globe, diartikan sebagai bola bumi atau peta bumi yang bulat. Global secara umum dapat diartikan sebagai keseluruhan, secara bulat atau bersangkut paut mengenai dan meliputi seluruh dunia, mengglobal atau mendunia. Dari situ dapat ditarik bahwa global dapat diartikan sebagai proses masuk ke ruang lingkup dunia. Emil Durkheim mendefinisikan bahwa masyarakat adalah suatu kenyataan objektif dari individu-individu yang merupakan anggotanya. Sementara Karl Marx mengartikan masyarakat adalah suatu struktur yang mengalami ketegangan organisasi maupun perkembangan karena adanya pertentangan antara kelompok-kelompok yang terpecah secara ekonomi. Jadi, secara umum, masyarakat global adalah masyarakat yang terlibat dan atau dapat merasakan perkembangan karena adanya pertentangan antara negara satu dengan negara lainnya, bahkan mendunia seperti tanpa batas dengan pesatnya perkembangan zaman. Adapun ciri-ciri dari masyarakat global diantaranya adalah 1. Adanya keterbukaan di berbagai bidang. 2. Meningkatnya ketergantungan ekonomi antar bangsa. 3. Meningkatnya interaksi budaya antar bangsa. Lalu, perubahan apa yang terjadi di masyarakat akibat globalisasi? Yang pertama, mungkin dari gaya hidup, lalu budaya berpakaian, budaya makan, budaya pergaulan, nilai tradisi, transportasi, sampai komunikasi. Dan apa sih faktor penyebab proses dari globalisasi? Yang pertama, perkembangan teknologi informasi. Yang kedua, banyaknya kerjasama internasional. Yang ketiga, kemudahan transportasi. Yang keempat, ekonomi terbuka. Adakah dampak positif dari maraknya globalisasi ini? Tentu saja ada. Yang pertama adalah kemudahan memperoleh informasi dan ilmu pengetahuan. Yang kedua, kehidupan sosial ekonomi yang meningkat. Dan yang ketiga, kemajuan dalam bidang teknologi, komunikasi, transportasi, dan informasi. Begitupun dampak negatifnya juga pasti ada. Di sisi lain, keragaman budaya yang dimiliki Indonesia tentu saja akan mudah sangat tercemari atau bisa terpengaruhi oleh budaya asing dari luar. Lalu, tingkat investor naik sehingga lahan yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia tentu akan dipunyai oleh para investor. Itu beberapa dari dampak negatif dan juga positif. Lalu, apa kaitannya masyarakat global dengan pendidikan IPS? Maraknya isu-isu global yang terdengar seperti kemiskinan, lingkungan hidup, dan terorisme. Ketiga itu adalah beberapa di antara isu-isu global lainnya. Nah, disinilah peran penting pendidikan IPS dan menjadi pembeda antara IPS yang direalisasikan di sekolah dan kampus atau perkuliahan. Kurikulum yang dirancang dalam pendidikan IPS atau jurusan IPS diharapkan mampu memotori dan menjawab tantangan global yang berkembang. Numan Sumantri telah mengingatkan tantangan pendidikan IPS dalam memasuki abad 21 ini.
melalui risalah yang diterbitkan pada tahun 2001. Dalam risalah tersebut ditegaskan bahwa pendidikan IPS perlu dikaji secara akademis, perlu mempunyai jati diri, serta perlu selalu melihat dan menyesuaikan diri dengan dinamika masyarakat dan dunia. Itu yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.